Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nabil Akbar Nurholis dari Offering V. Saya menjelaskan mengenai lensa tipis. Lensa tipis adalah suatu jenis lensa yang memiliki ketebalan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan jarak fokus lensa tersebut. Lensa tipis biasanya terdiri dari dua permukaan lensa yang diberi bahan transparan seperti kaca atau plastik yang membentuk suatu permukaan lengkung. Dua jenis dari lensa tipis yang paling umum adalah lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung memiliki permukaan melengkung ke arah luar dan dapat digunakan untuk memfokuskan cahaya. Ketika cahaya melewati lensa cembung, maka cahaya akan dibiaskan atau dipatahkan sehingga membentuk bayangan yang nyata atau semu tergantung pada posisi objek dan lensa. Sementara itu, lensa cekung memiliki permukaan melengkung ke dalam dan dapat digunakan untuk menyebar cahaya. Lensa cekung sering digunakan dalam lensa koreksi untuk mengoreksi miopi atau rabun jauh. Fenomena yang terjadi pada lensa tipis ada beberapa, yaitu refraksi. Refraksi adalah fenomena di mana cahaya yang melewati permukaan antara dua media dengan indeks bias yang berbeda akan mengalami perubahan arah. Saat cahaya melalui lensa tipis, ia akan mengalami refraksi dua kali. Satu kali saat masuk lensa dan satu kali lagi saat keluar lensa. Garis yang menghubungkan pusat lensa dengan T-fokus disebut dengan sumbu utama. Sesuai dengan hukum Snellius, cahaya yang melalui lensa tipis akan dibiaskan, yaitu mengalami perubahan arah dan memecah menjadi dua bagian, yaitu cahaya yang melewati pusat lensa dan cahaya yang melewati tepi lensa. Cahaya yang melewati pusat lensa tidak mengalami perubahan arah, sedangkan cahaya yang melewati tepi lensa akan mengalami perubahan arah yang lebih besar. Akibatnya, lensa tipis dapat memusatkan cahaya yang melewatinya pada titik fokus. Jarak antara titik fokus dan pusat lensa disebut dengan jarak fokus. Semakin besar jarak fokus, semakin cekung atau lebih tebal pada bagian tengah lensa tipis tersebut dan semakin kuat daya pembesarannya. Sedangkan semakin pendek jarak fokusnya, semakin melengkung atau lebih tebal di bagian tepi lensa tipis tersebut dan semakin kuat daya pengecilannya. Yang kedua adalah dispersi. Dispersi pada lensa tipis adalah cahaya yang melewati lensa akan mengalami pemecahan warna atau dispersi. Hal ini terjadi karena perbedaan indeks bias pada setiap warna yang terdapat pada spektrum cahaya. Sebagai contoh, cahaya putih yang melewati lensa tipis akan dipisahkan menjadi berbagai warna yang membentuk spektrum cahaya. Yang ketiga ada aberrasi. Aberrasi adalah kesalahan atau distorsi yang terjadi pada bayangan yang terbentuk oleh lensa tipis. Terdapat beberapa jenis aberrasi, yaitu koma, astigmatisme, dan distorsi. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Yang terakhir ada pembesaran. Lensa tipis dapat digunakan untuk membesarkan atau memperkecil objek. Pembesaran pada lensa tergantung pada jarak objek dan lensa.
serta jarak antara lensa dan bayangan yang terbentuk. Pembesaran pada lensa dapat dihitung dengan persamaan pembesaran lensa atau pemerkecilan lensa. Ini adalah penjelasan tentang jenis-jenis dari aberasi. Yang pertama ada koma. Koma adalah suatu jenis aberasi yang menyebabkan objek yang bercahaya terlihat seperti bintang bersayap dengan sayap-sayap yang menyebar keluar. Hal ini terjadi karena cahaya yang melintasi lensa cembung atau cermin reflektif tidak difokuskan dengan benar pada titik fokus, tetapi tersebar menjadi bentuk seperti sayap-sayap. Lalu ada astigmatisme, yaitu jenis aberasi di mana gambar yang terbentuk tidak memiliki fokus yang jelas atau gambar terlihat buram. Hal ini terjadi ketika permukaan lensa atau cermin reflektif tidak sama rata atau mengalami perubahan bentuk, sehingga cahaya yang melewati lensa akan dipantulkan oleh cermin dan tidak difokuskan pada titik yang sama pada bidang gambar. Yang terakhir ada distorsi. Distorsi adalah jenis aberasi yang menyebabkan gambar terlihat membengkok atau terdistorsi. Hal ini terjadi ketika lensa atau cermin reflektif memiliki perbedaan indeks refraksi pada bagian yang berbeda, sehingga cahaya yang melewati lensa akan dibiaskan secara berbeda dan menghasilkan gambar yang terdistorsi. Ya, ini merupakan sinar istimewa dari lensa cekung. Jadi sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus f1 di depan lensa. Di gambar ini, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokusnya. Sinar yang kedua, sinar datang yang seolah-olah menuju titik fokus f2 di belakang lensa akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Jadi saat ada cahaya yang masuk ke lensa yang seolah-olah menuju titik fokus f2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar yang datang melalui pusat optik O akan tidak dibiaskan, melainkan hanya diteruskan saja. Jadi sinar yang datang menuju pusat dari lensa optik akan diteruskan, tidak dibiaskan. Seperti ini. Ini adalah diagram sinar untuk pembentukan bayangan pada lensa cekung. Ketika benda diletakkan di antara titik fokus dan f1 dengan menggunakan sinar istimewa yang pertama dan kedua, diperoleh bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Letak bayangan berada di depan lensa, yaitu di titik pusat optik O dan di titik fokus f1. Jadi ketika benda berada di sini dengan menggunakan sinar istimewa yang pertama, ini sinar istimewa yang pertama dan ketiga ya, maaf ini salah ketik tadi. Maka bayangannya berada di sini. Yang kedua, ketika benda diletakkan di titik fokus f1 dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan ketiga, diperoleh bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Letak bayangan berada di depan lensa, yaitu di antara pusat optik lensa dan di titik fokus. Jadi ketika benda berada di titik fokus f1 dengan menggunakan sinar istimewa yang pertama ini,
dan sinar istimewa yang ketiga, maka perpotongan dari kedua sinar istimewa ini menghasilkan bayangan, ya ini bayangan di sini di antara lensa dan titik fokus f1. Yang ketiga, ketika benda diletakkan di antara titik fokus f1 dan selengkungan lensa atau 2f1 dengan menggunakan sinar istimewa yang pertama dan ketiga, diperoleh bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Letak bayangan berada di depan lensa, yaitu di titik pusat optik lensa dan di titik fokus f1 di antara sini. Jadi ketika benda berada di sini di antara f1 dan 2f1 dan menggunakan sinar istimewa yang pertama yaitu ini dan sinar istimewa yang ketiga, maka perpotongan dari kedua sinar istimewa itu akan menghasilkan bayangan yang bayangan berada di sini di antara pusat lensa dan titik fokus lensa f1. Bayangannya jadi lebih kecil dari bendanya. Yang keempat yaitu benda diletakkan di pusat kelengkungan lensa atau 2f1 dengan menggunakan sinar istimewa yang pertama dan ketiga, diperoleh bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Letak bayangan berada di depan lensa, yaitu di antara titik pusat optik lensa dan titik fokus f1. Jadi ketika benda berada di pusat kelengkungan lensa atau 2f1 ya di sini dan menggunakan sinar istimewa yang pertama, ya ini sinar istimewanya, dan sinar istimewa yang ketiga, maka perpotongan antara dua sinar istimewa tersebut akan menghasilkan bayangan yang berada di antara pusat lensa dan titik fokus lensa, yaitu di sini bayangannya. Yang kelima yaitu ketika benda diletakkan jauh dari titik pusat kelengkungan lensa atau 2f1 dengan menggunakan sinar istimewa kedua dan sinar istimewa pertama ini ketik lagi dan ketiga, diperoleh bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Letak bayangannya berada di depan lensa yaitu di antara titik pusat optik lensa dan titik fokus f1. Jadi ketika benda berada di sini dengan menggunakan sinar istimewa yang pertama dan sinar istimewa yang ketiga yaitu ini, maka hasil perpotongan dari kedua sinar tersebut akan menghasilkan bayangan yang berada di ini bayangannya di sini. Dari semua bayangan yang dihasilkan pada lensa cekung, bahannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Bayangan dari lensa cekung ini dibilang maya karena bayangannya di depan lensa ya, jadi di sini. Ini bayangannya terlihat maya karena pada lensa cekung ini dari sinar istimewa yang pertama itu sinar tersebut dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus f1. Jadi bayangannya terlihat maya berada di sini. Kalau bayangan nyata itu biasanya berada di belakang lensa yaitu di daerah sini. Itu bayangannya disebut dengan bayangan yang nyata. Tapi jika bayangannya berada di sini, berarti bayangannya disebut dengan bayangan yang maya. Selanjutnya adalah sinar istimewa lensa cembung. Sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus f1 di belakang lensa. Di gambar ini, jadi saat sinar datang sejajar dengan sumbu utama,
maka akan dibiaskan melalui titik fokus f1 di belakang lensa, yaitu ini. Lanjut ke sinar istimewa yang kedua. Sinar datang menuju titik fokus di depan lensa f2 akan dibiaskan sejajar dengan sumber utama. Jadi gini, jika sinar datang menuju fokus lensa yang ada di depan lensa atau fokus f2, maka sinarnya akan dibiaskan sejajar dengan sumber utama. Jadi seperti ini, sinar datang masuk ke lensa lalu dibiaskan menuju sejajar dengan sumber utama. Ketiga, sinar istimewa ketiga yaitu sinar yang datang melalui pusat optik lensa tidak akan dibiaskan, melainkan hanya diteruskan saja. Jadi saat ada sinar datang menuju ke pusat optik lensa, sinar tersebut tidak dibiaskan, melalui hanya diteruskan saja. Lanjut ke diagram sinar lensa cembung. Ketika benda diletakkan di antara titik fokus f1 dan pusat optik lensa O dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan ketiga, diperoleh bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Letak bayangannya berada di depan lensa, yaitu di antara fokus lensa f1 dan titik fokus 2f1. Jadi ketika benda pada sini dengan menggunakan sinar istimewa yang pertama dan ketiga, jadi ini sinar istimewa yang pertama, terus ini sinar istimewa yang ketiga, maka bendanya berada di sini. Bayangannya berada di sini. Bayangan ini bersifat maya karena bayangannya ini berada di depan lensa. Jadi bayangannya ini bersifat maya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu benda diletakkan tepat di titik fokus di depan lensa f1 dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan ketiga, bayangan tidak terlihat. Hal ini terjadi karena sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperbesar tak hingga. Tak hingga di sini mengindikasikan kepada kita bahwa bayangan tersebut tak teridentifikasi. Jadi bayangan itu sangat besar. Jadi ketika benda yang pada sini dengan menggunakan sinar istimewa yang pertama, yaitu ini, dan sinar istimewa yang ketiga, maka bayangan itu tak terlihat ya, jadi akan terus lanjut, tidak ada pepotongan dari kedua sinar istimewa ini. Selanjutnya adalah benda diletakkan di antara titik fokus f1 dan pusat kelengkungan lensa atau 2f1. Dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan kedua, diperoleh bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Letak bayangannya berada di belakang lensa, tepatnya di luar dari 2f2 atau di luar pusat kelengkungan lensa yang kedua. Jadi ketika benda berada di sini, lalu ada sinar istimewa yang pertama ini dan sinar istimewa yang ketiga, yaitu ini, maka bayangan yang terbentuk adalah di sini. Bayangannya itu terbalik, nyata, dan diperbesar. Yang selanjutnya, benda diletakkan tepat di titik pusat kelengkungan 2f1. Dengan menggunakan sinar istimewa kedua dan ketiga, diperoleh bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Bayangannya berada di belakang lensa, tepat di titik 2f2 atau tepat di titik pusat kelengkungan lensa yang kedua. Jadi ketika benda berada di sini dengan menggunakan sinar istimewa yang pertama, lalu dengan menggunakan sinar istimewa yang ketiga, potongannya menghasilkan bayangan yang ada di sini. Jadi bayangannya itu besarnya sama, namun terbalik dan nyata.
Selanjutnya, ketika benda diletakkan di luar titik pusat kelengkungan lensa 2f1 dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan ketiga, diperoleh bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Letak bayangannya berada di belakang lensa, tepatnya di antara titik fokus f2 dan titik 2f2 atau titik pusat kelengkungan lensa yang kedua. Jadi ketika benda berada di sini dengan menggunakan sinar istimewa yang pertama, istimewa yang ketiga, dan sinar istimewa yang kedua juga bisa digunakan, maka pepotongan dari semua sinar istimewa ini akan menghasilkan bayangan pada di sini. Bayangannya itu lebih kecil ya daripada bendanya dan terbalik, namun bersifat nyata. Ini merupakan persamaan dari lensa tipis. Saat sinar datang mengenai permukaan 1, maka memberikan persamaan N1 per S1 plus N2 per S1 aksen sama dengan N2 min N1 per R1, di mana S1 sama dengan S, sehingga N1 per S plus N2 per S1 aksen sama dengan N2 min N1 per R1. Ketika cahaya mengenai permukaan yang kedua, maka N2 per S2 plus Ni per S2 aksen sama dengan N1 min N2 per S2, di mana S2 ini sama dengan min S1 aksen dan S2 aksen sama dengan S aksen, sehingga persamaan menjadi seperti ini: N2 per min S1 aksen plus N1 per S aksen sama dengan N1 min N2 per R2. Dari kedua persamaan di atas dapat dijumlahkan dan diperoleh persamaan seperti berikut: N1 per S plus N1 per S aksen sama dengan N2 per N1 per R1 plus N1 min N2 per R2, N1 per S plus N1 per S aksen sama dengan N2 min N1 per R2 min N2 per N1 min R2. Lalu disederhanakan lagi sebagai berikut: N1 per S plus N1 per S aksen sama dengan dalam kurung N2 min N1 dan mutlak 1 per R1 min 1 per R2. Lalu hasil akhir dari persamaan ini adalah 1 per S plus 1 per S aksen sama dengan tanda mutlak N2 per N1 min 1 dalam mutlak 1 per R1 min 1 per R2, dengan S adalah jarak benda ke lensa, S aksen adalah jarak bayangan ke lensa, N2 adalah indeks bias lensa, N1 adalah indeks bias medium di sekitar lensa. N1 ini sama dengan 1 jika mediumnya adalah udara. R1 adalah jari-jari kelengkungan permukaan lensa pertama, dan R2 adalah jari-jari kelengkungan permukaan lensa yang kedua. Selanjutnya ada juga persamaan untuk menentukan fokus lensa, yaitu dengan menggunakan dan jika diketahui adalah jarak benda dan jarak bayangan, yaitu 1 per S plus 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Selanjutnya adalah persamaan perbesaran bayangan akibat pembiasan pada lengkung sferis, diberikan persamaan seperti berikut: M sama dengan N1 kali S aksen per N2 kali S, dengan N1 adalah indeks bias medium pertama
yaitu udara. N2 adalah indeks bias medium kedua atau kaca. S sama dengan jarak benda dari permukaan lengkung, dan S aksen adalah jarak bayangan. Berikutnya masuk ke contoh soal. Sebuah benda terletak 20 cm di depan sebuah lensa tipis yang memiliki jari-jari lengkung permukaan pertama dan kedua berturut-turut adalah 15 cm dan 30 cm. Apabila bayangan yang dihasilkan terletak 30 cm di depan lensa, tentukanlah indeks bias dari lensa tersebut. Kita cari diketahui dulu ya. Jadi S atau jarak bendanya yaitu 20 cm. Lalu S action atau jarak bayangannya adalah min 30 cm karena bayangan terletak di depan lensa. Dan R1 yaitu 15 cm, R2 30 cm. Dan N1-nya karena medium pertama adalah udara, maka N1-nya adalah 1. Yang ditanyakan adalah indeks bias dari lensa. Kita menggunakan rumus yang persamaan yang dihasilkan dari persamaan yang pertama tadi, yaitu 1 per S plus 1 per S aksen sama dengan tanda mutlak N2 per N1 min 1, tanda mutlak 1 per R1 min 1 per R2. Kita masukkan angkanya jadi 1 per 20 plus 1 min 30, 1 per min 30 sama dengan tanda mutlak N2 per 1 min 1, tanda mutlak 1 per 15 min 1 per 30. Kalau kita hitung mendapatkan segini, 3 plus min 2 per 60 sama dengan N2 min 1 dikali 2 min 1 per 30. Satu per 60 sama dengan N2 min 1 dikali 1 per 30. N min 2 min 1 sama dengan N2 min 1 dikali 60 per 30. Lalu 1 sama dengan dalam kurung N2 min 1 kali 2. N2 min 1 sama dengan 1 per 2, N2 min 1 sama dengan 0,5, N2 sama dengan 0,5 plus 1, N2 sama dengan 1,5. Jadi indeks bias lensa tipis tersebut adalah 1,5. Selanjutnya adalah penerapan dari lensa tipis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada digunakan pada kacamata. Lensa tipis sering digunakan sebagai lensa koreksi dalam kacamata untuk membantu orang-orang yang mengalami gangguan seperti rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme. Lensa tipis dalam kacamata juga digunakan untuk memperbaiki penglihatan orang yang memiliki mata normal, seperti untuk membaca atau mengemudi. Yang kedua, ada pada kamera. Lensa tipis sering digunakan dalam kamera untuk membentuk gambar yang jelas dan tajam. Lensa tipis dalam kamera juga digunakan untuk mengontrol bidang kedalaman dalam sebuah gambar dan menghasilkan efek artistik. Yang ketiga, ada teleskop. Lensa tipis sering digunakan dalam teleskop untuk membesar gambar benda langit yang sangat jauh. Lensa tipis dalam teleskop juga dapat digunakan untuk memfokuskan cahaya dan membentuk gambar yang lebih tajam. Jadi jika ingin melihat benda-benda langit yang jaraknya sangat jauh dari bumi, bahkan beribu-ribu kilometer, dapat diamati dengan teleskop dengan memanfaatkan lensa tipis tersebut. Yang keempat ada pada mikroskop. Lensa tipis juga sering digunakan dalam mikroskop untuk memperbesar gambar yang sangat kecil. Biasanya digunakan untuk
praktikum biologi untuk mengamati preparat-preparat seperti itu. Lensa tipis juga digunakan untuk mengontrol cahaya yang masuk dan membentuk gambar yang lebih jelas pada mikroskop. Yang kelima, ada proyektor. Lensa tipis sering digunakan dalam proyektor untuk memproyeksikan gambar-gambar yang jelas dan tajam ke layar atau dinding. Lensa tipis dalam proyektor juga digunakan untuk mengontrol fokus dan ukuran gambar yang dihasilkan pada dinding tersebut. Yang terakhir ada pada teropong. Teropong itu adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati objek yang jauh. Lensa tipis pada teropong digunakan untuk memperbesar gambar atau objek dan memfokuskan cahaya ke arah mata sang pengamat. Jadi saat menggunakan teropong untuk mengamati benda-benda yang jauh, biasanya seperti dalam skup, dalam senjata, atau teropong-teropong untuk mengamati benda-benda yang jauh saat kita jalan-jalan, misal ke atas gunung terus mau melihat benda apa sih yang ada di bawah, itu bisa pakai teropong untuk membantu kita melihat benda yang jauh tersebut. Ya, sekian penjelasan mengenai lensa tipis dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.